Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan definisi database atau basis data. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan konsep basis data. Yang pertama, kita akan mencoba untuk memahami apa sebenarnya definisi basis data. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami bahwa basis data terdiri dari dua suku kata, yaitu basis dan data. Untuk basis berarti markas atau tempat berkumpul atau tempat bersarang atau gudang. Kemudian untuk data ini bisa kita artikan sebagai representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Secara umum, maka kita bisa membuat sebuah definisi basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Dalam pengertian yang lain juga bisa kita artikan seperti ini: kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Atau kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Dalam bahasa yang lain juga bisa kita simpulkan bahwa database itu adalah tabel-tabel-tabel yang mana antar tabel ini saling berrelasi, saling berhubungan, sehingga ketika kita mau membutuhkan suatu data pada tabel-tabel yang saling berhubungan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Basis data dan lemari arsip. Basis data bisa dibayangkan sebagai lemari arsip dengan berbagai cara pengaturannya. Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya yakni pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data arsip. Berikutnya ada pertanyaan seperti ini: setiap data elektronis sama dengan basis data? Studi kasus, contoh, Badan Administrasi Kepegawaian di PT XYZ selalu menggunakan komputer, yaitu aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk mencatat data-data kepegawaian, organisasi, dan penggajian. Bisakah dikatakan PT XYZ telah menerapkan basis data? Jawabannya belum tentu, karena di dalam pengelolaannya belum tentu terdapat pemilahan dan pengelompokan data sesuai jenis fungsi data. Contoh pemilahan: pada sebuah sistem akademik, maka bisa dipilah-pilah menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data perkuliahan. Tujuan pemanfaatan basis data: 1. Kecepatan dan kemudahan atau speed, yakni agar pengguna basis data bisa menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data, menampilkan kembali data yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data, kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data,
baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Yang ketiga adalah keakuratan atau akurasi, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan, constraint, tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya. Yang keempat, ketersediaan, availability, agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kedaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang kelima, kelengkapan, agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan field pada tabel atau menambah tabel baru. Yang keenam, keamanan atau security, agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun, username dan password, serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Yang keenam, kebersamaan atau shareability, agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai, dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data, karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan, atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data. Berikutnya, pemakai basis data. Secara umum, seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data dalam pengelolaan informasi, karena semua sistem tersebut tak bisa lepas dari fakta. Bidang-bidang fungsional yang memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi antara lain adalah kepegawaian untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai, pergudangan atau inventory untuk perusahaan manufaktur, pabrik, grosir, apotek, dan lain-lain, akuntansi untuk berbagai perusahaan, layanan pelanggan atau customer care untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan, ada bank, ada konsultan, dan sejenisnya. Kemudian perbankan dalam melakukan pengelolaan data nasabah, tabungan, pinjaman, pembuatan laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah. Berikutnya, pendidikan atau sekolah dalam melakukan pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan, perkuliahan, dan nilai. Kemudian juga dipakai pada rumah sakit dalam melakukan pengelolaan histori penyakit atau pengobatan pasien, menangani pembayaran perawatan. Kemudian telekomunikasi dalam melakukan pengelolaan data administrasi kabel atau data pelanggan, serta menangani gangguan. Nah, kemudian pada konsep basis data atau database ini nanti ada beberapa pengertian yang perlu kita pahami. Kalau selama ini kita mengenal bahwa suatu tabel itu terdiri dari kolom dan baris, maka nanti pada sistem database atau sistem basis data kita akan menggunakan dengan konsep untuk kolom kita sebut sebagai field, kemudian untuk baris kita sebut sebagai record.
sehingga ukuran kapasitas sebuah database itu adalah jumlah recordnya. Jadi kalau umpamanya sebuah database terdiri dari 5.000 record, berarti ada 5.000 data, ada 5.000 baris. Nah, kemudian nanti di sini untuk tabel kita menyebut sebagai entitas, karena memang database itu adalah relasi antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Jadi pada konsep selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk memahami pemodelan dengan sistem ERD. Ini adalah konsep awal yang perlu kita pahami, bahwa pada prinsipnya database adalah hubungan antar tabel dengan sistem atau dengan peraturan yang sudah dipakai pada sistem basis data. Demikian untuk materi pada pembahasan definisi basis data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.